faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun gitu. Halo, selamat sore semua teman-teman. Saya Lina Medina, perwakilan dari kelompok 33. Pada sore hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol dengan seorang narasumber hebat. Beliau ini redaktur NU Online ya Gus, sekaligus PU Justisia. Mungkin Gus Faiz mau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, tema sore hari ini adalah mengenai moderasi beragama. Mungkin biar saya itu dulu ya Gus, sebagai pembukaan. Mungkin nanti bisa disampaikan aja. Kalau mengenai moderasi beragama itu kan secara singkatnya adalah jalan tengah atau cara seseorang dalam menjalani agamanya atau cara beragama agar tidak terlalu ekstrim atau berlebihan atau mungkin terlalu fanatik terhadap agamanya. Atau gimana ya Gus? Mungkin kalau dari saya tadi statementnya mungkin bisa ditambahkan. Oh ya Lina, terima kasih Mbak Lina Medina dari kelompok berapa Mbak? 33. Senang sekali bisa diajak ngobrol sama Mbak Lina soal moderasi beragama. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Lina itu salah satu pemantik ya Mbak. Iya. Beragama secara tengah gitu kan. Jalan tengah. Moderasi beragama berasal dari dua kata, dari moderasi dan beragama itu. Moderasi itu berarti jalan tengah gitu kan. Beragama ya sebuah aktivitas ajaran kita dalam menjalankan keagamaan gitu. Sebenarnya konsep moderasi beragama itu sudah banyak yang ngambil Mbak. Nggak hanya di Indonesia yang sekarang lagi dipasarkan ya. Digaung-gaungkan. Bahkan di negara-negara Muslim di Timur Tengah itu ramai sekali soal moderasi beragama dan menjadi pasar. Kemarin aja, ya bulan-bulan kemarin masih di tahun ini, MBS itu Muhammad bin Salman, pangeran di Arab Saudi. Dia itu kalau main ke negara-negara, dia bilang bahwa Arab Saudi sekarang akan mengusung konsep moderasi beragama. Nah, kemarin saja Taliban setelah menang itu di Afghanistan, ya kan, mengalahkan. Dia bilang ke dunia dia akan mengajak umat Islam untuk memakai konsep moderasi beragama. Tapi sekarang yang perlu kita bahas apakah sama ya kan konsep yang mereka terapkan dengan kita yang dibuat di Indonesia ini, apakah itu sama dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang asli. Itu kan tentunya ada paradigma baru. Jadi pengertian dari moderasi beragama itu semakin tahun semakin zaman semakin berbeda. Nah, lebih ke ajarannya itu loh, berbeda. Kalau di Arab yang tadi saya sampaikan oleh MBS itu Muhammad bin Salman, pangerannya, dia pernah bilang moderasi beragama di Arab memperbolehkan perempuan nyetir mobil. Itu iya, zaman dulu kan setahu saya kalau di Arab kayak wanita yang menyetir mobil itu kan tidak diperbolehkan, tidak boleh punya SIM. Tidak boleh karena itu hak laki-laki. Dia bagi orang Arab gitu kan. Terus apalagi selain itu boleh menonton bioskop misalnya, perempuan dan masyarakat umum di Arab boleh menonton bioskop. Itu konsep moderasi gambaran yang digambarkan oleh MBS, Pangeran Muhammad bin Salman itu. Lah yang Taliban kemarin, Afghanistan yang dimenangkan oleh Taliban kemarin, dia juga menggaungkan soal konsep moderasi beragama. Jadi ada keterangan Taliban yang dulu berkuasa tahun 90-an. Perempuan aja bermain layang-layang, Mbak Lin yang biasa di sawah anak-anak kecil itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, tapi setelah Taliban ini berkuasa, dia bilang akan moderasi beragama. Nah, kalau kita lihat di muka Indonesia, konsep moderasi beragama seperti itu kan sudah berjalan kita sejak dulu kan. Perempuan nyetir mobil
Udah lama sekali kita nggak diperbolehkan. Sudah diperbolehkan. Nah, lantas moderasi beragama itu seperti apa sih aslinya gitu? Kalau saya bisa menggambarkan bahwa moderasi beragama itu kan adalah sebuah sikap, cara pandang, cara berpikir mengenai praktek dalam menjalankan ajaran agama. Jadi agama itu diamalkan dengan tidak mengandung kekerasan. Satu itu. Kemudian juga tidak berlebihan. Yang tadi Lina sampaikan fanatik ya kan, fanatik soal beragama, sehingga dari fanatik tersebut bisa menyebabkan menyalahkan orang lain, kemudian merasa paling benar sendiri. Nah, apakah hal tersebut bisa dihalau, bisa dihadang dengan konsep moderasi beragama? Menurut para ahli, ya kan, yang merumuskan moderasi beragama itu adalah kuncinya. Moderasi beragama itu adalah kuncinya untuk menghalau keyakinan-keyakinan ideologi yang semacam itu. Nah, dari penjelasan Gus Faiz tadi, kurang lebih saya bisa menangkap kalau moderasi beragama itu adalah kunci dari terciptanya toleransi dan kerukunan dalam beragama. Seperti itu, Gus. Bisa jadi. Karena yang tidak lepas dari sebuah ayat Al-Quran kan ada disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu ada kata wasat gitu. Ada kata wasat, moderat dalam bahasa Arab itu artinya wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Terus kami jadikan kalian semua umat Islam dalam tanda kutip sebagai umat yang wasat, moderat. Nah, wasat di sini banyak tafsirnya yang menyebutkan, ada juga adil. Wasat itu artinya adil. Ada juga artinya wasat itu adalah sebuah kebenaran. Ada juga seperti itu. Dan macam-macam. Tapi dirumuskan lagi bahwa adil sama kebenaran itu sama. Karena dalam teori bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab itu ada istilah dua lafaz yang memiliki makna satu. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kalimatnya dua artinya satu. Gitu, seperti itu. Nah, jadi antara adil sama baik atau khair itu artinya sama. Adil dan baik ya, Bu? Adil dan baik itu artinya sama, yaitu wasat itu. Nah, Allah saja menghendaki umat Islam sebagai umat yang wasaton itu. Adil. Umat yang moderat gitu. Nah, wasat itu bukan berarti kita tidak punya pendapat. Artinya kan wasat kan berarti tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Itu arti moderat yang dikembangkan pada zaman klasik gitu kan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Berarti moderat itu apa? Nggak ada pendapat itu kan? Sebenarnya bukan seperti itu. Kita ibaratkan moderator ini. Moderator itu kan mendengarkan pendapat orang lain kan. Apakah dia tidak bisa menyimpulkan dengan pendapat-pendapat lain? Kan tentunya dia bisa menyimpulkan sendiri kan. Dan juga wasit dalam permainan bola, ya kan. Ia ada di tengah dan antara dua kubu tersebut di tengah-tengah oleh wasit. Ketika ada yang salah, tetap ia tegur kan, tetap ia kartu kan. Nah, arti wasat itu bukan berarti dia di tengah-tengah dan tidak punya pendapat apa-apa. Tapi dia di tengah-tengah juga bisa membenarkan orang lain. Punya apa namanya? Argumen sendiri untuk membenarkan orang lain, seperti itu kan. Makanya disebut sebagai jalan tengah tadi. Iya. Itu konsep yang dikembangkan setiap negara muslim ya. Ya semoga aja itu tidak hanya pasar untuk laris di masyarakat, hanya sebuah konsep yang dipasarkan, enggak, tapi itu intisari dari ajaran Islam sendiri harus seperti itu. Seperti itu Lina, kayak simpelnya gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kan merujuk biasanya moderasi beragama itu dikaitkan dengan paham apa ya? Yang itu loh, yang mazhab lalu dikaitkan dengan perbedaan mazhab. Ya. Ya, seperti itu. Sebenarnya di Indonesia itu seperti apa? Sebenarnya mazhab itu semuanya moderat ya. Karena gini, dalam sejarah klasik ya, ini saya bicara soal moderasi beragama klasik dulu ya. Nggak apa-apa. Nah,
cerita klasik itu kan Islam itu ada istilah Khawarij ya kan. Khawarij itu ekstrem kanan. Ekstrem kanan. Dan juga ada ekstrem kirinya yaitu Mu'tazilah, orang yang hanya mengandalkan sebuah pikiran, akal, ya, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Di tengah-tengahnya itu apa? Kemudian muncul beberapa madhab-madhab dari perpecahan itu oleh, dan dia mengatakan bahwa saya enggak Khawarij, enggak Mu'tazilah gitu. Bukan dia nggak punya pendirian, tapi dia hanya membentengi bahwa saya tidak memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual saja, ya kan, seperti hanya Khawarij dan lain-lain, sehingga timbul radikalisme, kemudian terorisme itu, ya kan, dan juga tidak ekstrim kiri yang ke Mu'tazilah yang hanya mengandalkan pikiran saja, jadi tidak ya kontekstual tapi tidak hanya mengandalkan pikiran saja, itu Mu'tazilah. Nah, kalau mazhab itu yang istilahnya itu ada ahli ro'yi itu ekstrem kirinya. Ini agak klasik ke depan ya, tahun ke depan madhab imam madhab. Kemudian ada ekstrem kanannya itu ahli hadisnya. Jadi orang-orang yang ahli hadis itu dia sangat terpaku sama teks kan. Pelopornya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki itu orang Madinah, dia lahir, kemudian lingkungannya itu lingkungan sahabat. Kan gampang memproduksi hadis, kan gampang. Para sahabat kan produsen hadis, dia mengkonsumsinya kan gampang sekali, dekat sih soalnya di Madinah sendiri. Sampai semua hal yang terkait dengan agama itu dengan hadis-hadis tersebut, dengan teks-teks hadis tersebut. Sedangkan ahli rohyi, pelopornya itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu rumahnya di Kufah. Kufah itu jauh dari Madinah. Kalau sekarang Kufah itu mana ya, bisa dikatakan Iran lah. Iran jauh. Dia butuh berbulan-bulan untuk menemui sahabat. Jadi dari Kufah ke Madinah itu karena dulu kan nggak ada WhatsApp kan, belum nggak ada kendaraan juga. Dia mau ke Madinah, mau cari hadis itu sulit sekali. Hingga ahli ro'yi ini bisanya dengan menelaah, dengan mempiaskan, kemudian dengan istihsan. Jadi memunculkan hukumnya itu seperti itu. Dia nggak bisa, soalnya itu eksplor dalam hadisnya dia sulit. Jadi nggak eksplor, dia ahli ro'yi itu sebuah madhab pemikiran gitu lah, ahli ro'yi dan tapi dari kedua pemikiran ini seperti hanya Imam Syafi'i ya kan. Iya. Imam Syafi'i itu dia juga ahli hadis, dia juga ahli rohyi. Jadi mengkolaborasikan antara kedua pemikiran tersebut sehingga menjadi madhab gitu. Nah, dari madhab tersebut muncul sebuah cara pandang yang moderat gitu kan, dari kedua argumentasi tersebut. Itu yang soal madhab yang agak klasik lah ya. Nah, kalau sekarang kita bisa, kalau sekarang itu ada, setidaknya itu ada 5 topik dalam moderasi beragama di Indonesia yang perlu kita pahami. Pertama mungkin relasi antara agama dan negara. Nah, ini sangat penting sekali ya, meskipun negara dan ormas-ormas muslim yang nasionalis itu meskipun sudah menggaungkan Pancasila ideologi sebagai negara. Tapi kok ada sekelompok orang yang masih pengen merubah dasar negara. Nah, itu kan butuh pandangan lebih luas, ya. Itu problematika kenapa harus ada moderasi beragama. Itu kan harus dijelaskan oleh. Harus dijelaskan. Terus yang kedua, soal relasi antara Islam dan non-Muslim, orang Islam dan non-Muslim di Indonesia ini, kira-kira kalau disurvei ya, mayoritas orang yang mau berdampingan dengan orang Muslim berapa persen gitu, yang menerima mendirikan gereja di samping rumahnya gitu misalnya. Oh iya, banyak kan. Kalau di Indonesia kita tahu kayak gereja itu syarat untuk didirikan itu kan harus minimal ada 60 kepala keluarga atau izin dari ormasnya. Apalagi meledak kemarin ya, tentunya pas pilkada DKI itu kan. Kalau pilkada DKI ada mau menjadi gubernur, itu kan meledak juga kan. Itu berarti
moderasi beragama kita itu masih kacau. Seperti itu. Itu yang kedua, soal relasi Islam dan Dengan non-Muslim. Kemudian yang ketiga bisa dikatakan relasi Islam dan budaya. Itu juga perlu pemahaman moderasi beragama yang lebih lanjut lagi. Setelah ini saya nyebut ormas ya, Nahdlatul Ulama misalnya, PBNU. Pas di Muktamar Jombang dia mengatakan bahwa Islam Nusantara, ya kan. Itu kan banyak orang yang komentar juga. Wah, ini ngada-ngada, maksudnya Islam itu satu, nggak ada Islam Arab, Islam ini nggak ada, itu cuma satu, Islam Nusantara doang misalnya kan. Nah ini kan berarti mereka belum bisa menyikapi bagaimana cara bersikap moderat kan. Dia masih apa ya istilahnya itu, kalau saya puritan gitu loh dengan agama ya, dengan perspektif pemikiran agama itu masih puritan gitu. Itu. Terus yang keempat bisa jadi soal relasi antara Islam dan ketimpangan sosial. Nah, ini juga menjadi PR ya kan buat kita semua. Memang Islam itu dalam soal ekonomi tidak ada konsep. Emang ada konsep kapitalis, liberalis di Islam? Kan nggak ada. Islam itu umum, kalau selama transaksinya itu tidak ada unsur riba dan tidak ada yang merugikan, kan fair saja kan. Sedangkan ada liberalis dan ekonomi yang lainnya itu bebas. Tapi nyatanya di Indonesia ini yang mayoritasnya Islam, tapi belum bisa membentuk ekonomi minimal mesejahterakan muslimnya itu semua, kan belum bisa, masih menerapkan kapitalisme, ya kan. Ini juga perlu pemahaman yang lebih lanjut juga. Terus yang terakhir kelima itu soal relasi Islam dan pemikiran. Ini juga sangat perlu sekali karena gini, bisanya orang berpikiran radikal gitu kan, kemudian berpikiran menjadi teroris atau dikirim ke ISIS ke sana, kan itu karena apa ya, pengambilan sumber agama yang kurang tepat ya. Pengambilan agama kurang tepat, dalil agamanya itu. Kan kayak kan kalau ISIS misalnya, aku itu nggak apa-apa. Banyak orang yang pengen jadi ISIS terus melakukan bom bunuh diri, itu kan karena biar matinya syahid masuk surga. Itu bisa dibilang kayak salah pengambilan dalil nggak sih? Kalau menurut saya bisa jadi, ya kan, bisa jadi soal kesalahan pengambilan dalil atau gini, itu kan ada rasa paling benar ya, yang lain itu salah, yang lain itu sesat, akhirnya yang lain boleh dibunuh, halal darahnya, dibom. Itu kan dasarnya apa? Misal dasarnya itu faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun itu. Orang yang membuat hukumnya tersebut tidak berasal dari Allah. Bima anzalallahu itu faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir misalnya. Kita sistem demokrasi Indonesia, bukan sistem dari Allah misalkan, kafir. Kemudian sistem kerajaan dan sistem kesultanan yang lainnya itu kan bukan sistem yang dari Allah semuanya. Dan mereka menganggap bahwa sistem yang dari Allah itu adalah syariat Islam, ya kan, HTI dan ISIS itu kan. Padahal dalam tafsirnya kan macam-macam kan. Tidak diartikan seperti itu. Itu kan perlu apa ya? Perlu kajian yang sangat mendalam lah soal moderasi pengambilan sumber agama itu atau sumber dalil itu. Nah, itu juga bagian dari moderasi beragama. Jadi, kalau teman-teman baca ini bukunya Khairul Anwar soal berislam secara moderat, ya kan? Kalau teman-teman baca buku berislam secara moderat ini, teman-teman bakal lihat bahwa moderasi beragama itu banyak. Ada moderasi beragama dalam mengambil sumber dalil, ya kan? Ada moderasi beragama dalam menyikapi budaya. Kemudian dalam dakwah, satu laginya itu dalam syariat. Itu harus moderat semua. Misal gini Lin, Al-Quran itu ada yang bilang gini, Al-Quran itu udah nggak kepake. Soalnya Al-Quran kan zaman dulu diturunkan buat umat zaman dulu, sekarang umatnya udah berbeda. Berarti nggak kepake dong gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Artinya apa? Solusinya harus diperbarui. Ya, ada yang bilang seperti itu. Ada lagi yang bilang zaman sekarang ini tidak sesuai dengan zaman Quran.
zaman Quran diturunkan. Oleh karena itu ini zaman yang sudah rusak. Nah, ini bisa dikatakan ekstrim kanan. Tadi yang mengatakan apa? Mengatakan Al-Quran sudah nggak dipakai, ekstrim kiri, karena mengandalkan akalnya itu harus merubah Al-Quran. Kita ambil jalan tengahnya bagaimana? Sikap moderatnya. Kita bisa memanfaatkan Al-Quran itu, ya kan? Tapi dengan mengambil kaul-kaul ulama yang baru yang menafsirkan soal zaman sekarang kan banyak. Oh, dari itu makanya kayak muncul kayak fikih-fikih kontemporer. Nah, betul. Fikih kontemporer sumbernya mana sama kan dari Al-Quran juga. Itu moderat dalam mengambil dalil seperti itu. Biar kita tidak ekstrem kanan itu ya tadi, bisa jadi teroris dan radikal yang lainnya, bisa ekstrem kiri juga. Itu dalam moderat dalam pengambilan sumber agama. Kalau dalam budaya ini unik sekali. Kalau dalam budaya kan ada orang yang mengharamkan budaya. Misal Islam itu budaya. Islam itu berkembang di Indonesia pakai belangkon misalnya, pakai batik. Itu kan haram pakai batik kan ada itu. Karena budayanya orang Buddha orang kafir, karena kita tidak boleh. Oh iya. Ada ya soal itu sebenarnya kan nggak fair dengan kondisi kita, nggak fair banget gitu. Selain itu kan ada yang mengharamkan budaya, ada yang kayak budaya itu sebagai agama. Orang-orang Kejawen misal, ya kan? Nah, dia beragama sesuai budayanya, adatnya. Jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya kita perlu analisis yang lebih lanjut soal agama dan budaya itu apa. Misal agama itu kan sakral ya, adalah wahyu, turun dari Tuhan. Itu nggak bisa dirubah kan. Sedangkan budaya itu lokal, buatan manusia. Kadang Lina kan mana? Kalimantan ya. Kalimantan sama Semarang di sini Jawa kan budayanya beda. Tapi agamanya, Islamnya sama kan? Karena Islam nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah budayanya. Nah, dari situ kita perlu memahami bahwa agama bisa masuk ke daerah-daerah tertentu karena budayanya juga, karena penerimanya juga. Toh Nabi juga pernah memakai budaya orang Kristen. Budaya. Tahu nggak? Sama kayak mengikuti apa sih, supaya kita diterima, kita juga Iya. harus bukan mengikuti mereka, harus ya Akulturasi lah ya. akulturasi. Nah, kayak mimbarnya Nabi, kalau teman-teman tahu ya, mimbar yang buat khotbahnya Nabi itu dibuatin oleh orang Kristen, orang asli dari Romawi. Jadi dulu Nabi itu ada cerita gini, Nabi itu di Mekah, dia kalau khotbah itu hanya bersandar ke pohon kurma, sandar doang, terus dia bilang ke sahabat-sahabatnya, ya Yohanes misalnya kan, itu doang dia pas di Mekah. Tapi pas dia hijrah ke Madinah itu teman-teman harus tahu bahwa Madinah itu kota yang lebih modern daripada Makkah. Lebih modern. Di Makkah Nabi menemukan dengan macam-macam orang yang berbeda-beda. Ketika Nabi khotbah gitu kan, ada orang yang lihat tuh lagi ngapain misalnya kok bersandar di pohon kurma, terus akhirnya orang tersebut mengajukan diri menawarkan ingin mimbar tidak gitu kan. Akhirnya dia dibuatkan sebuah mimbarnya itu mirip seperti mimbar raja-raja di Romawi kan dulu masih beragama yang enggak non muslim lah, maksudnya non muslim, tapi Nabi mau menggunakan tuh, mau menggunakannya. Itu kan istilahnya akulturasi budaya tadi, bahwa agama itu juga agamanya oke, universal, tapi disampaikan dengan budaya sesuai tempatnya. Misal ini berkaitan juga dengan kondisi sekarang nih, moderasi beragama itu. Wali-wali kita yang menyebarkan agama Islam ke Jawa, ya kan? Itu tidak hanya Islamnya saja, Islam versi Arabnya disebarkan jempret, itu nggak bisa. Mereka harus membuat, misal orang Jawa ini suka nonton wayang, kita buat wayang, ya. Kalau Sunan Gunung pakai gamelan. Nah, kita buat wayang, syarat masuknya pakai kalimat sodo sahadaten itu, otomatis masuk Islam gitu. Itu kan akulturasi tersebut, ternyata mereka itu bukan pertama kali yang menyebarkan agama dengan budaya. Nabi pun mengamalkannya seperti itu. Nabi juga pernah mengamalkannya, itu moderat dalam agama. Jadi kita itu tidak menolak budaya,
Kalau budaya itu baik, kita ambil, kita modifikasi. Kalau budayanya buruk, kita ganti. Misalnya tawaf itu, Lin. Tawaf orang Arab itu dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi itu datang, itu orang Arab muter Ka'bah biasa. Muter Ka'bah tapi dengan posisi telanjang semua. Belum pakai kain putih. Enggak. Dia telanjang semua karena dia menganggap bahwa pakaian itu kotor. Kita maksiat pakai pakaian itu misalnya. Kita berbuat dosa pakai pakaian itu. Akhirnya dia copot semuanya, dia telanjang, dia keliling Ka'bah. Itu dulu. Dan sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang istilahnya itu yang menyembah Tuhannya Lata wal Uzza itu. Jadi Tuhannya kan Lata sama Uzza, berhalanya itu. Nah, ketika Nabi datang, kemudian tawafnya itu dipakai baju ihram, dipakai baju kan karena telanjang bulat kan nggak baik juga, pakai baju, terus kalimat-kalimat menyembahnya itu diganti labaik Allahumma labaik misalnya, seperti itu kan. Nah, itu kan budaya orang Mekah kemudian dimodifikasi jadi budaya Islam sekarang gitu. Nggak bisa dipisahkan agama dan jadi modernisme itu kan dalam budaya. Ada lagi kalau moderat dalam budaya ini. Apa sih? Ya itu kan di Arab zaman Nabi dulu. Kalau zaman Wali Songo di sini kan kita bisa. Ini saya bicara soal Islam tradisional ya, seperti Nahdlatul Ulama gitu kan. Itu ada tahlilan, ada apa. Nah, itu sama. Tahlilan itu dulu yang berkumpul bukan orang Islam, orang-orang yang Hindu, orang Buddha gitu. Jadi pernah ada aliran Hindu namanya itu Zoroaster kalau nggak salah ya. Dia itu mengumpulkan orang-orang biasanya, mengumpulkan orang-orang dengan berputar situ sambil membacakan kalimat-kalimat yang mereka anggap sakral gitu kan. Setelah kalimat-kalimat tersebut selesai, dia pesta. Jadi sebelum Barat ada seks bebas, Jawa itu pusat seks bebas pada itu. Setelah acara kumpul-kumpul tersebut, kemudian setelah itu mereka ada makan-makan. Makan-makannya bukan ayam, bukan apa, tapi bangkai manusia. Nah, ekstrim banget. Itu Zoroaster itu sekarang masih ada di India. Mazhab Zoroaster di Jawa kayaknya udah nggak ada di pedalaman juga. Setelah datangnya Wali Songo kan dia bingung ya, kok ada orang pemahaman seperti ini ya. Makanya itu pertama dia mengucapkan kalimat-kalimat sakral, kemudian ada pesta seks bebasnya dan makan-makan dari manusia. Nah, akhirnya setelah itu dia dalam proses tersebut diganti dengan membaca kalimat-kalimat yang sakral di menurut orang Islam lah, misalkan kalimat tahlil itu kan. Setelah itu acara makan-makan bangkai manusia diganti dengan makan-makan ayam misalkan. Jadi sekarang iya, berkat nasi kotak gitu kan. Itu juga aslinya ya bukan budaya orang Islam. Di Arab nggak ada tahlilan. Cuma di sini. Di Indonesia. Nah, itu produk dari akulturasi budaya yang kenapa Wali Songo mengambil sikap seperti itu? Karena dia paham kalau dia membawa versi Timur Tengah Islam yang dari Timur Tengah ke Jawa, ya bisa kan pertama. Kedua, kalau kita menyatu dengan budaya yang asli di Jawa, budayanya jelek, kan kita nggak bisa tuh. Kayaknya diambil jalan tengahnya. Itu dakwah moderasi itu seperti itu. Dan itu kan teori dan praktek yang pernah diajarkan sama Wali Songo dulu. Kita juga sekarang aslinya bisa seperti itu, tapi dengan konsep yang sekarang. Maksudnya problematika sekarang yang tadi saya ucapkan ada 5 hal tersebut ya. Nah, kalau bisa dibilang berarti moderasi beragama ini tuh sangat penting ya, Gus? Iya, bisa karena penting sekali. Sekali. Terus kalau kita nih sebagai mahasiswa, gitu, langkah apa sih yang bisa kita ambil gitu, untuk mungkin penguatan moderasi beragama? Iya, karena kita mahasiswa kan tentunya anak muda kan. Iya. Anak muda adalah orang yang sangat diperlukan sekali urun rembuknya, urun pikiran dan tenaganya untuk membentengi paham-paham tersebut. Langkahnya bagaimana? Kita mulai memahami agama tidak secara tekstualis. Kita bisa secara konteks
dan itu gurunya sudah banyak sekarang, dan syukurnya sekarang ustadz-ustadz yang moderat-moderat itu sudah pada muncul di YouTube. Sudah pada banyak ya. Kalau dulu hanya dikuasai orang-orang yang ekstrim gitu kan, sekarang udah ada di YouTube, bisa dieksplor gitu kan. Nah, Dan mahasiswa juga orang yang ditunggu apa ya, pembaharuannya gitu. pembaruannya di situ. Karena mereka yang concern dalam isu-isu terbaru misal, dan itu dikaji sesuai dengan konsep moderasi beragama yang tadi disampaikan saya 5 tadi, tantangannya itu 5. Prinsipnya itu ada 3 Lin. Prinsip moderasinya itu ada 3, tidak terlepas dari 1 ketuhanan, kedua soal kenabian, yang ketiga soal kemanusiaan. Itu jangan sampai terlepas dari 3 hal itu, karena kalau saja terlepas dari 3 hal itu ya kita udah tidak bisa dikatakan sebagai umatan wasato tadi, ya kan. Ketuhanan itu soal akidah. Kita prakteknya bagaimana tadi yang disampaikan, yang dimodifikasi soal tawaf itu. Tawaf kan berkaitan dengan ideologi, akidah. Nah, itu soal ketuhanan, ya kan, berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian soal kenabian kita bisa dicontoh tadi soal mimbar tadi, Lin. Jadi menyesuaikan soal budaya juga pernah dipraktekkan oleh Nabi pada waktu itu. Dan soal kemanusiaan, nah soal kemanusiaan ini kita sebagai manusia, ya kan, kata Sayyidina Ali kan, kalau kita tidak bersaudara dalam agama, kita bersaudara dalam kemanusiaan, ya, satu umat manusia. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjunjung, saling menyemangati, karena kita hidup juga tidak sendiri, kita berbeda-beda kan, di Indonesia apalagi kita berbeda-beda. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali mahasiswa untuk melek dan mulai menerapkan konsep moderasi beragama sesuai dengan skillnya dia, kemudian posisinya dia di mana. Kan moderasi beragama situasinya seperti apa? Moderasi beragama kan bukan hal yang satu, tapi universal, besar banget, dan bisa dimasuki semua konsep itu. Dalam tadi kan budaya, akidah, misal politik, ekonomi, kan bisa semuanya. Tidak hanya soal agama doang, pemahaman agama. Pemahaman agama itu cuma ya salah satu bagian kecilnya itu. Kayak misal ada HT, ada apa, itu salah satu bagian kecilnya. Yang besar itu ada lagi soal kapitalisme, itu soal ekonomi. Dia juga tidak hanya memberantas soal ekonomi di Indonesia, tapi dikit-dikit juga mengkritik soal Pancasila. HTI itu orang yang kecil yang nampak soal demo-demo doang, itu nggak kelihatan. Tapi yang besar itu soal kapitalisme, itu berat sekali, dan kita harus menerapkan di situ. Mungkin gitu sih, Lin. Ya. Oke, menarik sekali pembahasannya. Berarti kalau boleh disimpulkan ya Gus tadi, moderasi beragama itu kan jalan tengah atau cara pandang seseorang, terus sikap dan perilaku yang berada di tengah-tengah, kemudian di antara berbagai pilihan, terus cara atau tindakan untuk selalu bertindak adil, tidak ekstrim, dan juga tidak berlebihan dalam beragama. Kemudian ada juga 3 prinsip moderasi beragama yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama tadi ada ketuhanan, yang kedua kenabian, dan ketiga adalah kemanusiaan. Nah, Gus Ais mau closing statement atau cukup? Mungkin cukup saja seperti itu. Kita pokoknya harus menghindari beberapa hal. Yang pertama mungkin jangan konservatif gitu, Lin. Konservatif itu pemahaman hanya tekstualnya juga bisa masih konservatif, nggak terbuka, nggak open minded gitu kan. Open minded yang terlalu berlebihan. Terus juga jangan sampai intoleran, ya kan. Ini juga bisa dibuat survei tadi, kayak saya bilang, apakah kalian siap sih mendirikan, ada tetangganya yang non muslim gitu kan, mendirikan gereja gitu. Kalau nggak siap berarti moderasi beragama kita belum sampai tingkat tinggi nih kalau kayak gini. Terus yang ketiga, jangan sampai radikal terorisme. Itu bisa disebabkan salahnya dalam mengambil sumber dalil. Mungkin itu sih yang dapat kami sampaikan pada diskusi kali ini. Saya tutup boleh? Boleh, silakan deh. Oke teman-teman,
sangat seru kan pembahasan kita berdua pada sore hari ini. Kita akan bertemu atau berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lina Metina selaku moderator. Kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.